Shalom, salam damai Natal untuk kita semua. Tuhan sudah membawa kita kepada tahun yang baru. Mari kita menikmati tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita menyaksikan profil dari Gereja BES. Gereja ini telah dititipkan kepada kita melalui visi yang diberikan oleh Tuhan kepada Pastor Fengki Maukar. Pada tahun 2006, Gereja BES pertama kali didirikan di Singapura. Dan tanpa terasa, tahun ini sudah memasuki tahun yang ke-17. Saat ini, Gereja BES telah memiliki 60 cabang di berbagai negara, antara lain di Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES adalah diawali dari sebuah penglihatan akan gereja yang luarnya cantik dan rapi, tetapi dalamnya keropos, yang artinya gereja hanya mementingkan bangunan yang megah dan mewah, namun karakter dan mental tidak mencerminkan karakter Kristus. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar Gereja BES adalah, yang pertama, Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan dan Regenerasi, dan yang terakhir, Diakonia. Dan untuk menggenapi visi misi Gereja BES, terdapat program-program sebagai berikut. Because Best Care setiap hari Senin pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Pendalaman Alkitab setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Profesional Muda setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Ibadah Raya Minggu setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi dan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Best Talk setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Doa pagi dan doa malam via YouTube setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi dan pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Doa pagi via Zoom setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5:30 pagi dan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk info selengkapnya dapat melihat e-warta Gereja BES. Untuk Komsel OK dan Yes dapat menghubungi koordinator gereja setempat. Sekian informasi profil dari Gereja BES. Sesaat lagi kita akan memulai kebaktian. Mari siapkan hati dan pikiran untuk memasuki hadirat Tuhan. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Seberapa banyak kau siap menyembah memuji Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari persiapkan dirimu di hadapan Tuhan. Mengangkat syukur, tundukkan kepala. Bersama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih atas kesempatan bagi setiap kami. Kami nikmati setiap penyertaan-Mu Tuhan. Sampai saat ini Bapak. Kau bawa setiap kami bersama beribadah. Biarlah kami percaya Tuhan ibadah ini memulihkan setiap kami. Mengubahkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut kebaikan-Mu lebih lagi. Kami sambut hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari engkau yang siap beribadah bersama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya menyapa engkau yang ada di rumah. Persiapkan hatimu di hadapan Tuhan. Menikmati Yesus Tuhan. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku. Dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari nikmati kebaikan Tuhan bersama, katakan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari bersama naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Engkau gembala. Engkau gembala yang baik. Penyertaan-Mu sempurna di atas setiap kami Tuhan. Amin. Hidupku, terima kasih, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan. Amin, amin Tuhan, benar Tuhan. Dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku. Mempunyai Yesus yang luar biasa menyertai-Mu Bapak Ibu. Sebab Engkau beserta. Pernyatakan sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan goyah
bersama naikkan pujianmu, katakan Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Nikmati kemurahan kasih Tuhan. Kau menuntun hidupku, Kau bawa dan bawaku ke air. Amin, amin, amin. Yes. Menyegarkan jiwaku. Yes. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan goyah kami melangkah, sebab Engkau bersama. Nyatakan ucapan syukurmu. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan goyah. Kami melangkah bersamamu Tuhan, sebab Engkau beserta. Oh, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan goyah. Berapa kasih nama, sebab Engkau besertaku. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampai di penghujung tahun ini Tuhan, kami percaya Yesus kami gembala yang baik, menuntun langkah kami sampai saat ini. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Kiara bakasi nama la. Kiara la masyik. Mari umat Tuhan saja katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Tak akan goyah. Amin. Sebab Engkau besertaku. Dengan sungguh katakan sekalipun. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan goyah. Nikmati kasih-Nya Tuhan, sebab Engkau besertaku. Tak akan goyah, tak akan goyah. Kuat dan teguhkan iman kami Tuhan, sebab Engkau besertaku. Katakan tak akan goyah, tak akan goyah. Ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami selalu mengalir. Berapa kasih kami kuat karena kami punya Yesus yang luar biasa. Berapa kasih namanya dalam kami sambut kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Kami sambut kemurahan demi kemurahan-Mu Tuhan. Mari sembah yang
yang baik. Orasekena makaralabaya lalabaya 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 gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Setiap kami Tuhan, kami sambut di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa itu mengalir bagi kami. Terima kasih buat Bapa yang baik. Hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu kami sujud sembah Kau, kami naikkan syukur kami. Sebab kami punya Allah yang baik, kami punya Gembala yang baik Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Sebab segala kemuliaan dan hormat kami hanya bagi Gembala kami yang baik dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Yes. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sebab kami hanya tujukan kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan, thank you Jesus, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, haleluya, menyembah Yesus yang hidup. Saya undang seluruh Bapak berdiri. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ku mau memujimu Tuhan. Yes Lord. Ku selalu pujimu,
memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Yes. Kabarkan kasih Tuhan yang luar biasa. Sama-sama katakan. Oh, ganti-ganti baru di bukit dan di mana jua. Siakan di gunung lahirnya masih. Hai siakan, hai siakan di gunung. Amin. Di bukit dan di mana jua. Hai siakan di gunung lahirnya masih. Oh, di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai siarkan di gunung lahirnya masih. Boleh lebih dahsyat buat Tuhan. Yo. Haleluya. Come on. Say. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana. Semua katakan. Hai siarkan di gunung lahirnya masih. Hai siarkan. Hey. Hai siarkan di gunung. Amin. Katakan. Di bukit dan di mana jua. Hai siarkan. Amin. Lahirnya masih. Katakan. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bola surga, gembira menggegam. Sama-sama. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari persiapkan dirimu lebih lagi Bapak Ibu pagi ini di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk memasuki tahun yang baru. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari nikmati kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Seberapa banyak kau percaya Tuhan Yesus tetap yang terbaik? Boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. Naikkan pujianmu dengan iman, katakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku kami dapat, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu dengan dahsyat. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin. Terjadi atas hidup kami Tuhan. Percaya, bukan karena melihat, Yesus kami dahsyat, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Yes, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan, sebab aku percaya. Amin, amin. Kami nyatakan Tuhan, hidup kami karena firman-Mu. Percaya, Bapak kasih di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama nyatakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman. Amin Tuhan, yang selalu terjadi atas hidup kami, terjadi atas hidup setiap kami Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi angkat. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman. Amin. Yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat. Amin. Namun karena firman-Mu tiada. Saya rindu umat Tuhan saja, angkat suaramu katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman. Amin. Kira bakal segini lama bos. Terjadi atas hidup kami Tuhan. Ku percaya,
Bapa ku bertanya, bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya di atas kami Tuhan. Percaya, yes. Bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Kau sucikan hati pikiran kami Tuhan. Biar suasana Natal ini kami mendapatkan berkat Natal. Damai, sukacita Natal, semangat Natal boleh melimpah dalam kehidupan kami. Untuk menjadi bekal pada tahun-tahun yang akan datang. Biar suasana ini ada di dalam hati kami. Dan kami dibekali, dikuatkan. Supaya pada tahun yang akan datang kami boleh berjalan dengan kekuatan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kau memberkati setiap kami. Engkau Tuhan melindungi setiap kami, memagari setiap kami. Dari segala macam bencana, sakit, penyakit, kuasa kegelapan, mantra maupun sihir apapun juga. Santet-santet termasuk Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka. Supaya Tuhan engkau sembuhkan, engkau pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bicara tentang suasana Natal atau Natal saudara, yaitu kalau kita mau mempelajari, itu adalah sesuatu yang terjadi dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu pada Natal ini berjalanlah dengan imanmu. Bukan dengan kekuatan pikiran kita sendiri. Sebab Natal itu saudara juga kita tahu bahwa apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kita lihat pertama bagaimana malaikat Gabriel. Dia mendatangi Imam Zakaria untuk menubuatkan tentang lahirnya Nabi Yohanes Pembaptis. Walaupun dia sudah tua dan istrinya tua dan mandul. Tapi itu terjadi. Karena Imam Zakaria nggak percaya. Maka dia menjadi bisu sampai anaknya itu lahir. Karena kita tahu bahwa tidak ada mustahil bagi orang percaya juga. Kemudian kita melihat juga bagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dan mengatakan bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaknya dinamakan Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan dikatakan dia akan disebut anak Allah Maha Tinggi, anak kudus. Maria bertanya bagaimana itu mungkin. Dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu menaungi engkau. Dan anak yang dikandung dari Roh Kudus. Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Saudara melihat itu kejadian Natal itu. Berarti pada saat Natal ini saudara, mari saudara. Kita membekali diri kita. Untuk masuk pada tahun akan datang. Dengan meneguhkan, menguatkan iman kita. Jikalau iman kita tidak kuat, bagaimana kita akan berjalan di dalam rohani kita. Dalam perjalanan rohani kita. Padahal orang percaya itu sudah berjalan. Tadi dikatakan bukan karena melihat. Tetapi karena firman dan iman itu sendiri. Jikalau iman kita lumpuh. Apa yang terjadi Natal akan Natal seperti biasa. Sebab itu kalau kita melihat. Dikatakan orang dikenal
dapat petunjuk dari Tuhan. Orang yang dikenan. Bagaimana sih orang yang dikenan? Yaitu orang yang teguh imannya. Orang yang hidup di dalam iman dan percaya mereka. Sampai melahirkan kasih itu sendiri. Itulah orang yang dikenan oleh Tuhan dan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 2. Ayat 1 sampai dengan 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, yaitu Nabi Mika pasal 5, ayat 1 sampai dengan 3. Nabi ini ada sebelum Yesus ada. Dan dia menyampaikan hal itu yaitu pada ayat ke-6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan dikatakan bahwa permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Dia turun ke dunia, saudara. Bukan karena dia meniru muka kita, tetapi dia menunjukkan kepada kita bahwa kamu dijadikan menurut ini loh. Dia datang ke dunia, saudara. Dan dia memberikan petunjuk kepada kita. Supaya jalan hidup kita dikenan Tuhan. Supaya dalam hidup kita ini ada petunjuk. Saudara kalau melihat setiap handphone baru, komputer baru, selalu ada petunjuk-petunjuknya. Kalau nggak ada petunjuk, susah kita akan melakukan untuk mengoperasikannya. Demikian juga kalau kita lihat ada peraturan tentang PSBB, perjalanan, sebagainya. Kita perlu petunjuk, saudara. Nah kalau kita tidak tahu petunjuk, bagaimana kita dapat melakukannya? Saya bolak-balik, saudara. Tadi kemarin dulu Kamis saya ke Bali. Jumat saya balik di sini, saudara. Sabtu ngisi saya langsung siang balik ke Bali. Tadi pagi saya mendarat lagi, saudara. Besok rencana teman-teman ke Lumajang untuk datang ke Gunung Semeru untuk bantuan Because Base Care. Ini momentum bagi kita. Kalau kita pakai pikiran yang buat apa? Orang susah ya susah, kita sudah susah. Tetapi karena kita berjalan dengan iman dan kita punya kasih, saudara, kita tidak mengenal lelah. Walaupun itu tidak menguntungkan kita, bahkan mungkin merugikan kita. Tapi yang pasti menguntungkan Tuhan itu sendiri. Sehingga Tuhan itu yang dimuliakan, saudara. Bukan harus kita. Kalau segala sesuatu kita kerjakan, kita yang dimuliakan, kita yang untung. Kita bukan orang percaya, tapi kita orang dunia. Sebagaimana kita lihat orang Majus, dia mendapatkan petunjuk dari sebuah bintang, perjalanan ribuan mil tidak mudah. Namun dia bisa sampai ke tempat itu, termasuk saudara kalau kita melihat ada firman Tuhan yang juga menyertai dia. Itulah yang saya katakan visi dan firman itu harus kerja sama. Setiap gereja pasti punya visi. Terutama semua gereja, visi umum itu semua sama. Visi umum itu semua sama. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Sama semua. Carilah kerajaan surga yang
kebenaran, semua sama, saudara. Jikalau engkau di dalam aku dan aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah, semua sama. Tetapi visi khusus itu berbeda. Karena setiap gereja, setiap orang, setiap pemimpin, itu Tuhan kasih visi masing-masing. Contohnya orang Majus dapat visi berbeda dengan para gembala. Sedangkan orang, kita lihat Herodes tidak dapat visi. Kalau pada Natal ini, suasana ini, saudara kita jadi orang Kristen, kita sudah tidak bangkit imannya, tidak hidup dalam segala sesuatu. Mungkin kita selalu rasanya sulit, kita sudah kehilangan peluang. Apalagi kita tidak punya visi dan disertai firman yang kuat, kita akan kehilangan jalan-jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Visi itu saudara visi khusus. Kalau kita dibekali visi-visi khusus berbeda dengan gereja lain. Tapi kalau visi umum itu pasti sama. Untuk saling mengasihi sama semuanya. Tapi visi khusus berbeda. Tuhan memberikan kepada kita saudara bahwa akan banyak yang tadi saya katakan ulang-ulang, yaitu akan banyak anak muda diberkati dan dipakai Tuhan. Itu muncul saudara. Dan sekarang saya melihat itu benar dari orang-orang biasa, anak-anak muda saudara. Yang kemarin saya diundang untuk pengucapan syukur atas segala, ada satu usaha. Saya tahu anak muda itu dulu. Saudara. Saya tahu kondisinya bagaimana. Dan siapa dia, saya tahu persis. Tapi kemudian sekarang saya lihat rasanya tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melambung tinggi. Padahal banyak orang pandai, banyak orang kerja yang juga lebih pandai. Kalau bukan tangan Tuhan menyertai, tidak mungkin. Sebab itu sepandai-pandainya kita kalau nggak ngandalkan Tuhan, kita akan berhenti di tengah jalan. Seperti saudara, yaitu menara Babel kita bangun, jadi cuma setengah jalan. Tetapi yang ikut Tuhan sampai jadi. Dan saya melihat anak-anak muda di tempat kita, saya tahu kondisi mereka, saya tahu saudara. Sehingga saya ulang-ulang sudah, siapapun anak muda di tempat ini, siapapun pengusaha, orang-orang yang ada usia, kita apa yang ada, berdoa sungguh-sungguh. Karena visi Tuhan itu akan turun. Kita nggak perlu saudara cari orang-orang tertentu supaya gereja kita sepertinya dilihat bagus, tidak. Tetapi anakmu dan diri kita sendiri, saudara, akan dipakai dan diberkati Tuhan. Itu janji. Sehingga kita tidak mau merebut, oh itu orang kaya saya tarik, saya enggak gitu. Karena saya tahu saudara Tuhan itu memberkati. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh. Saya melihat anak-anak muda di tempat kita luar biasa saudara. Ada yang saudara kerja di mana, jadi pengacara, ya sampai Asia Pasifik terkenal, ada. Ada yang jual properti selama 4-5 tahun nomor 1 di ASEAN, ada juga. Saya heran tuh pemuda biasa di gereja kita. Orang tuanya juga biasa-biasa. Bahkan orang tuanya pelayan juga gereja kita saudara. Ada yang masuk di Gojek, saya juga terkejut. Waktu saya diundang untuk ucapan syukur rumah, loh kamu kerjaan mana? Loh ternyata saudara anak muda. Dulu tahu cuman ikut sekolah minggu loh, sekarang kok jadi begini. Ada yang di Grab saudara. Aduh begitu banyak saudara. Ada begitu banyak sekali. Bagaimana dengan orang tua kan begitu saudara lihat. Saudara kalau lihat koran-koran tertentu. Gembala kita salah satunya UFO kita, penginjil kita. Selalu kumpulannya menteri saudara. Padahal biasa juga loh. Biasa. Nggak ada yang sombong, nggak ada yang kita ceritakan kemana-mana. Karena itu berkat Tuhan. Bukan kekuatan kita yang perlu kita sombongkan. Bukan kemampuan kita yang perlu kita tonjolkan. Justru kita malu karena Tuhan mengangkat kita. Harusnya ada orang yang lebih diangkat dari kita. Karena mereka lebih baik. Tuhan bisa memilih kita. Itu anugerah. Itu kemurahan janji Tuhan kepada kita. Sebab itu saudara hari ini. Belum terlambat bagi kita hari ini. Selagi kita masih hidup, berarti masih ada harapan dan masa depan. Tapi kalau sudah mati,
nggak bisa apa-apa. Kalau saudara berkata, aku kehilangan begitu banyak masa pandemi, masih hidup enggak? Kalau masih hidup, masih ada harapan. Karena Tuhan itu jalan. Amin. Nah kecuali kalau kita sudah mati, enggak ada harapan. Sebab itu jangan melihat apa yang hilang, tapi apa yang masih hidup di dalam diri kita. Itulah bekal Tuhan memberkati. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang mati, saudara. Karena itu sudah urusannya sendiri. Tapi orang hidup itulah yang diberkati. Dan kau dan saya masih hidupkah? Masih hidup? Berarti berkat itu ada. Nggak usah dikejar, pasti ada. Janji Allah. Sehingga datang di gereja bukan mengejar berkat, mengejar Tuhan itu sendiri. Supaya dapat petunjuk dari Tuhan. Kita lihat hal yang kedua, yaitu Tuhan berbicara melalui banyak hal, termasuk juga melalui mimpi. Kalau hari-hari seperti ini kita tidak pernah mendapatkan firman Allah, kalau kita hanya cuma membaca satu cerita, firman dianggap satu kisah cerita. Firman itu bukan satu kisah, satu cerita. Tapi firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia menceritakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi jangan dilihat kisahnya. Tapi dilihat bagaimana dia akan menjadikan engkau dan saya sesuatu yang baru. Amin. Nanti kisahnya ada. Jadi jangan lihat kisahnya, tapi lihat firman-Nya yang menjadikan sesuatu yang luar biasa. Tentu ada kisahnya juga. Banyak orang cuma melihat satu kisah, satu cerita. Tetapi tidak melihat kuasa dari firman itu. Yang kemudian menjadikan seseorang dan membuat satu kisah juga. Sehingga orang cuma melihat kisah, lupa untuk memberikan dirinya. Supaya menjadi sebuah kisah yang indah juga. Inilah hari-hari ini saudara. Saudara berkata, saya orang biasa. Semua orang biasa, tidak ada yang luar biasa. Ini sekarang kalau diangkat Tuhan, itu karena Tuhan yang luar biasa. Kita tetap biasa-biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Makanya kita yang biasa ini, saudara bisa menjadi luar biasa bukan karena kita. Karena Tuhan itu yang luar biasa. Ingatlah saudara hari ini. Jangan kau lihat dirimu, aku orang biasa. Lihat Tuhan luar biasa. Kita dari dulu sudah biasa. Karena kita, saudara, ada Tuhan luar biasa. Maka menjadi luar biasa. Dan itu tidak perlu disombongkan. Karena itu kita dari Dia sendiri. Bukan kita, saudara. Kalau kita berjalan dengan pejabat tinggi, saudara melihat. Orang saudara sepanjang jalan itu akan hormat. Kita dihormati, jadi kita bingung. Kenapa kok kita tidak dihormati? Karena di samping kita ada pejabat tinggi. Amin. Gak main-main. Dan yang bersama dengan kita hari ini, Tuhan kita. Masa saudara mau mencari orang yang lebih pangkat di dunia ini? Ada Tuhan di dalam diri kita, saudara biarkan. Saudara mencari sesuatu yang pangkat tapi dibawa jauh yang biasa-biasa. Bukan yang luar biasa seperti Tuhan. Sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan Matius pasal 2 ayat 12. Yaitu orang Majus setelah sampai ke Bethlehem memberikan mazmur dan kemenyan. Kemudian kita lihat ayatnya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Allah itu Allah yang hidup. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Sehingga untuk menunjukkan dia Tuhan yang hidup, dia turun ke dunia. Dan dia mati memang ditombak, mati. Tapi dia bangkit menunjukkan Allah kita itu Tuhan yang hidup. Bukan abstrak. Yang saudara ngomong hidup tapi tidak tahu apa hidupnya. Kalau Tuhan kita pasti saudara. Dia dianiaya, dibunuh, tapi dia hidup kembali.
itu menunjukkan Tuhan itu Tuhan yang hidup. Karena hidup dia bisa berbicara. Banyak orang saudara pergi ke dukun, pergi ke temannya sendiri, ke orang dunia. Lupa untuk tanya sama Tuhan. Belajar bertanya sama Tuhan. Mungkin saudara jawabannya begini. Saya tanya sudah 3 tahun gak ada jawaban. Yang penting tanya dulu saudara. Kalau saudara bertanya berarti saudara menghormati Tuhan. Tuhan gak perlu ngomong sama saudara. Tuhan pasti ngomong kepada seseorang untuk melakukan apa kehendaknya kepada saudara. Nggak harus kepada kita juga. Mungkin melalui orang lain, melalui orang tua, melalui khotbah. Tuhan aku tolong Tuhan, tolonglah aku ini. Nggak dijawab. Karena bagi Tuhan nggak perlu jawab. Yang penting kan doamu pasti terkabul. Dia bicara kepada yang lain. Kamu pergi ke sana, atur orang itu, layani orang itu, ini itu. Tuhan kok nggak jawab-jawab ya. Tapi saudara sudah doamu terkabul. Jadi di sini saudara untuk memekakan telinga kita mendengar suara Tuhan. Itu tidak mudah. Kalau kita selalu mendengar gosip, mendengar fitnah, mendengar dunia dan kita bangga dengan hal dunia. Di sana, di sini, di situ. Mungkin bicara durian bisa ngomong 3 jam. Luar biasa enggak? Nah coba kalau makan 3 jam. Amsyong. Enggak mungkin. Bayangkan durian 3 jam bisa ngomong. Dari Bangkok, Malaysia, dari mana-mana. Tapi firman enggak ada. Bagaimana mau peka? Mulailah selalu berbincang tentang firman Allah. Di situ Tuhan ada. Contohnya, 2 orang ini pergi, saudara, ke Emmaus ngomong tentang Tuhan. Tuhan Yesus katanya bangkit. Teman-teman lihat, katanya bangkit, kuburan kosong. Kita belum lihat. Sekarang kita disuruh ke Emmaus. Kemungkinan apa yang terjadi? Yesus, tiba-tiba Yesus ada. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir. Jadi bicara tentang Yesus, belajar ada kepekaan. Mereka itu mendengar Yesus bicara, nggak tahu itu kalau Yesus. Sampai Yesus membuka mata mereka, memberkati mereka baru tahu. Mungkin hari ini kita sama seperti orang yang menuju ke Emmaus. Tuhan sudah bicara, kita nggak tahu itu kalau Tuhan. Saudara, iya kalau mata kita dibuka baru kita tahu. Orang yang ke Emmaus itu matanya dibuka. Ketika Tuhan memberkati, baru mereka terbuka. Tapi Tuhan sudah hilang. Kita lihat dulu ayat 13, bagaimana orang Majus dikasih mimpi supaya pulang ke tempat asalnya. Jangan seperti dia datang karena Herodes ingin membunuh anak itu. Kita lihat kemudian apa yang terjadi kepada Yusuf. Yaitu suami Maria. Ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Allah berbicara. Juga bisa melalui mimpi. Tidak semua mimpi dari Tuhan. Jangan bermimpi-mimpi. Jangan semua mimpi itu dari Tuhan, tidak semua. Kita lihat saudara, bagaimana Yusuf anak Yakub mendapatkan mimpi. Dia bermimpi, saudara, dibuanglah sama saudaranya ke sumur, mau dibunuh, dijadikanlah budak. Karena Tuhan bicara kepada dia melalui apa visi itu? Ya juga melalui mimpi. Maka kemudian dia diangkat sebagai pegawai dari Potifar. Difitnah lagi, masuk penjara. Dia tetap semangat. Dia tetap percaya dengan janji Tuhan dan firman-Nya dan yang mimpi dari Tuhan. Dia tetap tenang, keluar. Dia jadi orang kedua. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Amin. Tapi jalannya Tuhan, ya memang itu Tuhan. Dia mau pakai cara apa saja menunjukkan. Saudara,
bahwa dia mampu naikkan orang dari tempat yang paling bawah sekalipun. Dan itu saya dan itulah engkau yang belum sampai paling bawah. Yang paling bawah pun Tuhan bisa angkat naik ke atas. Apalagi di antara kita seperti ini. Itu menunjukkan Tuhan, saudara. Bagaimana Abraham dikasih mimpi juga. Dia katakan, Tuhan berfirman, nanti keturunanmu akan ada di satu negeri 400 tahun. Menjadi budak dianiaya. Dan kemudian aku akan membawa kembali. Melalui Yusuf kelaparan. Semua Yakub dan keluarganya ke Mesir. Melalui Musa 400 tahun lebih kemudian mereka dibawa. Tuhan tahu ratusan tahun sebelumnya. Yakub juga sama, saudara. Karena hak kesulungan dia dapat tapi kehilangan warisan. Gak punya duit. Warisannya diambil kakaknya semua. Dia tidur di kota Luz. Bermimpilah dia. Ada tangga naik ke atas. Dan malaikat naik turun dan Allah berfirman. Akulah Allahmu. Allah Abraham, Allah Ishak. Aku akan memberkati engkau dan membawa engkau kembali. Yakub ditipu oleh Laban. Laban kemudian menjadi, saudara, mertuanya nipu dia. Tapi Yakub tetap lebih besar. Ketika Yakub kembali, saudara, kakaknya kalah besar, kalah kaya. Saudara, gak masuk akal, berangkat tangan kosong. Pulang, saudara, berlebihan. Saya tidak mengajar saudara untuk mengejar berkatnya. Saya katakan saudara, Allah itu Allah yang hidup, yang bisa berbicara kepada kita. Melalui firman Tuhan ini. Daniel diberitahu mimpi akan ada 4 kerajaan. Pertama kerajaan sekarang kamu di sini. Nanti ada kerajaan kedua, kerajaan ketiga, dan kerajaan Romawi keempat ini berapa ratus tahun. Dan pada saat kerajaan Romawi, disitulah kemudian Tuhan akan mendirikan kerajaan surga yang bukan tangan-tangan manusia. Maka 4 kerajaan ini akan hilang lenyap. Tetapi apa yang Tuhan buat menjadi sebuah gunung yang memenuhi seluruh bumi, itulah gereja. Luar biasa bukan? Dan kau sekarang itu, saudara, masuk di dalam visi Tuhan itu. Yang terus berkembang. Dan itu sudah teruji. Mengapa saudara santai? Masuk kerja keras. Karena kita di ladang, di tempat yang, saudara, yang memang kita melihat Tuhan sudah memberkati kita. Jangan pasif, saudara. Jangan menyerah. Percaya dengan Tuhan. Yakinlah di jalan Tuhan ada kebenaran. Kita lihat dulu firman Tuhan saudara tadi, yaitu Matius 2 ayat 19. Kemudian setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bawalah anakmu itu pulang. Karena Herodes sudah mati. Luar biasa enggak? Bahkan ketika Yusuf hendak menceraikan Maria karena mengandung dari Roh Kudus, malaikat Tuhan berkata dalam mimpi, Yusuf anak Daud, jangan engkau ceraikan Maria. Karena anak yang dikandung dari Roh Kudus. Berapa banyak Natal ini kita melihat malaikat Tuhan, kita melihat mimpi Roh Kudus, begitu luar biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah Natal. Jadi Natal bukan satu cerita saja saudara. Kalau kita terus lihat yang ketiga, malaikat melayani mereka yang dipakai Tuhan. Saudara melihat itu? Malaikat Gabriel datang kepada Imam Zakaria dan menubuatkan Yohanes Pembaptis akan lahir. Malaikat. Malaikat Tuhan datang Gabriel kepada Maria, malaikat lagi. Dan ketika Yesus lahir di Bethlehem, malaikat Tuhan datang kepada para gembala. Kita baca dulu firman itu. Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 14. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat, masih satu orang malaikat ini. Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya
aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu yang seorang. Kemudian bersama-sama apa? Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertama dilihatnya satu. Begitu malaikat selesai menyampaikan pesannya, dia balik ke surga. Dia lihat kaget. Langit Efrata Bethlehem penuh dengan malaikat naik ke surga sambil memuji Tuhan. Kenapa? Mungkin surga akan kosong, saudara. Karena Tuhannya ada di bumi ini sehingga dia datang semuanya. Karena rajanya, karena Tuhannya, penciptanya datang, semua datang ke situ. Kemudian mereka bersuka cita. Sehingga satu firman mengatakan, jika satu orang bertobat, seluruh malaikat surga akan sorak-sorai. Karena waktu Yesus turun ke dunia, bala tentara surga turun melihat Yesus. Dan dia mengatakan keselamatan bagi umat manusia. Sehingga ketika ada orang yang selamat dan percaya, malaikat itu semua di surga sorak-sorai. Firman itu tersusun rapi, Bapak Ibu. Semuanya itu rapi tersusun. Kalau kita dapat pengertian, kita bisa menyusun karena Tuhan memberitahunya. Kita lihat saudara, yang terakhir, pelita kehidupan. Pelita kehidupan. Yaitu kalau kita lihat Imam Zakaria, setelah Yohanes Pembaptis lahir, maka dia bisa berbicara. Asalnya dia bisu karena tidak percaya Tuhan. Apa yang dikatakan? Dia penuh dengan Roh Kudus, saudara. Dan bukan hanya itu. Setelah Yesus umur 8 hari, dibawalah ke Yerusalem untuk disunat. Disunat, saudara. Ada seorang bernama Simeon. Orang ini sudah diberitahu Tuhan bahwa engkau tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan pada hari itu juga ketika Yesus dibawa ke Yerusalem umur 8 hari. Simeon bisa ditonton Roh Kudus juga pergi ke bait Allah. Dan bisa pas bertemu dengan bayi Yesus. Dan kemudian dia angkat bayi itu dan dia bernubuat. Simeon penuh Roh Kudus. Imam Zakaria penuh Roh Kudus. Maria penuh Roh Kudus, Elizabeth penuh Roh Kudus, saudara. Saudara lihat Simeon penuh Roh Kudus, itulah Natal. Amin. Itulah momentum Natal. Kita lihat dulu Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi Natal bicara Roh Kudus juga. Adalah, ya terus. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yesus itu saudara. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Terang itu bercahaya. Itulah pelita kehidupan, saudara. Itulah pelita kehidupan.
Kalau saudara melihat pada Natal ini, saudara lihat ada begitu banyak pohon Natal di depan dan saudara lihat juga. Pohon Natal kita pasang lampu, kita hiasi semuanya dengan bagus. Setelah Natal, lampu dilepas, hiasan dilepas, pohon Natalnya dibungkus kembali. Tahun depan dibuka lagi, dipasang lagi. Apakah kita Kristen seperti itu? Kita bukan Kristen seperti pohon Natal, saudara, yang dihiasi oleh tangan manusia. Tapi kita ini, saudara, pelita kehidupan. Pohon, saudara, pohonnya Natal yang sesungguhnya itu kitalah. Jadi bukan setelah Natal kita dibungkus kembali lampu tidak nyala. Tetapi pohon Natal sesungguhnya adalah engkau dan saya. Yang bukan hanya bulan Desember dihiasi. Bukan manusia yang menghiasi. Tapi tangan Allah sendiri yang menghiasi hidupmu. Dengan karakter, dengan iman, dengan kasih. Dia menyalakan pelita itu di dalam pohon Natal yang hidup. Yaitu engkau dan saya. Sejak kapan pelita itu dinyalakan? Sejak kita menjadi percaya, pohon Natal itu sudah ada dalam kehidupan kita, saudara. Dan dia sudah menyalakan lampu pelita kehidupan dalam hidup kita. Dia mulai menghiasi kita. Sehingga hari ini, saudara, kita tidak bicara cuma Natal saja. Natal boleh berlalu, Desember boleh berlalu. Tapi pohon Natal sesungguhnya, yaitu saudara, pelita kehidupan itu adalah engkau dan saya. Di rumahmu, di gerejamu, di tempat kerjaanmu, dimanapun kau berada, pohon Natal itu ada. Menunjukkan, saudara, bahwa kelahiran Yesus itu bagi seluruh bangsa. Kemanapun kita pergi, saudara, kelahiran Yesus harus ada di hati manusia yang kita jumpai. Ingat bahwa kita adalah pohon Natal sesungguhnya. Yang bukan dihias oleh tangan manusia. Yang bukan lampunya, saudara, itu akan dimatikan. Pohonnya akan disimpan. Hiasannya akan dibungkus. Tahun depan dikeluarkan. Tidak. Kita akan terus menerus. Tanpa mengenal hari, tanpa mengenal bulan. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Glory, haleluya, haleluya. Lawat umat-Mu Tuhan. Supaya mereka sadar dan kami sadar. Bahwa ada pelita kehidupan dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami adalah pohon Natal yang sesungguhnya. Dan terang itu ada sejak kami percaya. Kami bukan pohon Natal yang ada di bulan Desember. Yang akan dibungkus kembali. Dan akan dimunculkan kembali pada bulan Desember. Tetapi kami adalah pohon Natal sepanjang hidup kami. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan dan tahun. Sampai ajal, sampai kedatangan Tuhan menjemput kami. Sadarkan setiap kami Tuhan umat-Mu hari ini. Bahwa kami Engkau hiasi, Engkau terangi. Sehingga kemanapun kami pergi, menjadi kesukaan bagi setiap orang. Menjadi penghiburan. Engkau urapi setiap kami, bangkitkan semangat kami kembali. Kasih yang semula itu boleh dibangkitkan kembali. Visi yang Tuhan berikan akan kami sikapi dengan kegiatan yang giat dan yang benar-benar. Dengan hati kami yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suasana Natal ini
menyadarkan kami kembali. Ketika bulan 1, pohon Natal sudah lenyap dari seluruh muka bumi ini. Tapi pohon Natal sesungguhnya tetap ada selama-lamanya. Bahkan memberikan buah kehidupan bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan, kiranya Tuhan kau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan. Iman rohani kami sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Allah sudah membuka pintu dan memberkatinya, tidak satu pun bisa menutup dan mencegahnya. Tapi kerap kali hati kita yang tidak tahan uji menjadi kikir, sombong, lupa dan sibuk. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia hidup sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas, saudara. Silakan duduk.